Hanya yang berubah saja programnya dengan komposisi anak. Tetapi kami kemarin tahun ini 2024 kemarin anak-anak tidak banyak berubah, jadi masih tetap anak-anak di kelas masih penasehat masih tetap, dan di situ ada penambahan. Jadi sebenarnya semua juga tanggung jawab hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat GKI Alpha Omega itu sebagai penasehat sekolah minggu. Kemudian koordinatornya Ibu Ferni, saya sendiri. Anggota-anggota yang ada Ibu Marci Pakage, ada Ibu Levina Nagapani, ada Ibu Manatalina Alo. Mana? Iya. Ya, sambil famnya Bapak sudah. Ya. Iya, jadi itu selama ini komposisi sebenarnya harusnya bertambah. Kemarin berkurang karena Eva dia sudah tidak bersama-sama dengan kami, jadi berkurang. Nah ini dalam komposisi yang ada kami hanya yang aktif dalam pelayanan untuk anak-anak dibagi 3. Jadi ada dia. Nah untuk remaja itu mereka gabung dengan Madya. Karena kelas ini tadinya dengan Nona Eva. Nah ini nanti ada di program, kami programnya untuk guru yang baru. Kemudian jumlah daftar anak-anak di situ ada 94, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di situ, saya tidak usah baca satu-satu lagi. Ada 16 program, tahun lalu hanya 13 yang jalan, ada 3 program yang tidak terlaksana di tahun 2024. Ini susunannya saya. Iya, jadi ada beberapa program di situ yang tidak jalan itu dan yang akan dilanjutkan lagi kembali. Karena ini kami merasa sangat penting, yaitu ibadah tunas sekolah minggu setiap hari Selasa. Mengingat beberapa waktu yang lalu kami sudah mulai Mama Gion sudah mulai di Kali Harapan. Jadi setiap nanti hari Selasa itu dibagi 2 supaya daerah Kali Harapan mereka ada di yang ada sekolah minggu dengan Mama Gihon di sana penanggung jawabnya. Nanti di sini Ibu Levina dengan Ibu Marce. Nanti yang bantu Ibu Mama Gihon di sana saya. Kalaupun ini nanti bergantian, ada rolling seperti itu rencana untuk tahun, dan ini sudah berjalan 2 minggu ya Mama Gion yang di sana. Nah yang di sini untuk nggak tahu apakah anak-anaknya yang kurang semangat atau seperti apa. Tetapi untuk program kemarin karena cuma 2 dikasih, kami ada usul untuk minta lagi untuk bahan untuk setiap guru yang ada. Jadi untuk sementara sambil tunggu itu kami ada memperbanyak untuk laminating dan sebagainya itu dari kas sekolah. Ya memang kami sangat penting. Cuma memang ini untuk penambahan guru, bukan saya tidak mau terima sembarang atau apa, memang supaya ada tanggung jawab. Karena saya tidak mau guru sekolah minggu terlalu banyak, maksudnya kalau mau fokus ke sekolah minggu, supaya anak-anak ini betul-betul ada yang bertanggung jawab begitu untuk kelas mereka. Nah mungkin ada dari tanya kepada meja pimpinan yang terhormat. Langsung saja, selamat siang buat kita semua. Di sini saya akan laporan bertanggungjawaban pelayanan pemuda-pemudi GKI Alpha Omega Nabire tahun 2024. Disusun oleh para pengurus pemuda-pemudi GKI Alpha Omega Nabire Provinsi Papua Tengah 2024. Berikutnya, Gereja Kemancin Indonesia dan seterusnya, Badan Pengurus Pemuda-Pemudi Jemaat Alpha Omega Nabire.
laporan bertanggungjawaban tahunan pelayanan organisasi pemuda-pemudi GKI Alpha Omega Nabire tahun 2024. Pendahuluan bisa dibacakan dari barusan saya bagikan, bisa bacakan hasil pelayanan pemuda-pemudi Alpha Omega selama 1 tahun bisa dibacakan. Tapi di sini saya perlu menjelaskan selama ibadah pelayanan ini memang kami melaksanakan sesuai dengan jadwal yang kami sudah buat dan kami laksanakan dengan baik, tapi bukan sangat baik ya, bukan sangat cukup baik. Saya ada kasih garis coret di situ tanda hapus. Artinya bahwa selama ini kami dalam ibadah ada yang mengisi dengan ibadah-ibadah lain, kami punya waktu, dan ada juga yang teman-teman tidak datang sehingga ibadah ini kami berjalan dengan kurang semangat sedikit, dan juga jadwal kami alihkan ke ibadah-ibadah lain. Terus berikutnya keterangan lebih jelas bisa baca di kertas. Penasehat pemuda-pemudi Alpha Omega masih yang dulu kami tetapkan, yaitu Bapak Pendeta Amos Budipa STH, Bapak Pendeta Soleman Pakage STH, Bapak yang Kobobayau Kobobayau MTH, Bapak Isa Gayapa SPD, Bapak Pendeta Isa Gayapa SPD, dan seluruh PPJ Alpha Omega. Daftar jumlah badan pengurus inti. Angka Romawi pertama, jumlah laki-laki yang aktif 7 orang dan yang tidak aktif 4 orang. Yang kedua, jumlah perempuan yang aktif 1 orang dan yang tidak aktif 4 orang. 3, jumlah keseluruhan laki-laki 11 orang dan jumlah keseluruhan perempuan 5 orang. Dan jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan total 16 orang yang badan pengurus inti. Berikut daftar anggota pemuda-pemudi. 1. Jumlah laki-laki yang aktif 17 orang dan tidak aktif 73 orang. Ini kami dilihat dari kami punya data-data. Memang selama ini kami sudah muatkan mereka bisa ikut ibadah tapi mereka tidak ikut ke gereja. Dan ini apa pantangan dari badan pengurus? Seharusnya dari Perkarya kami pernah bentuk badan pengurus Perkarya dan kami sudah jalankan di jemaat, walaupun bapak-bapaknya sedikit yang ada yang aktif. Kami sudah jalankan, saya sendiri sebagai ketua, sekretaris ada Samuel Kebogau, bendahara ada David Lebene, dan anggota yang lain kami pernah dibentuk, dan sampai saat ini kami tidak jalankan terlalu aktif begitu di dalam bentuk organisasi. Tetapi kami juga selalu jalankan kewajiban kami di daerah aktif. Di gereja tidak aktif, tetapi di daerah kami aktif. Di wilayah kami aktif. Semua iuran wajib dari daerah kami juga setor 150 per bulan dan lunas sampai tahun ini. Wilayah juga pekerja sudah selesai tahun ini. Nama tapi kami bawa nama STH Pendeta Soleman Pakage STH, Pendeta Isa Gayamba SPD. Nah, itu yang selama ini melayani kami, dan selama kami jalankan tahun 2024 ini tidak terlalu ini, tapi 2023 sampai awal 2024 kami jalankan yang aktif 9 orang.
Dan kami selalu sampaikan pembuka pendaftaran tetapi tidak pernah mendaftar Bapak-bapak berkarya. Berdasarkan itu saya juga banyak terima kasih masukan dari Bu Perni bahwa bapak-bapak yang sudah menikah berarti sudah anggaplah bapak-bapak. Jadi mulai dari tahun ini saya akan buka pendaftaran supaya datang daftarkan diri sebagai berkarya. Jadi jangan anggap diri pemuda. Sudah berkarya berkeluarga berarti sudah bapak-bapak. Mulai dengan rapat tahunan ini saya akan buka pendaftaran, semua harus datang daftar. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya laporkan atau kembalikan itu namanya uang persembahan. Kami tidak ada sumber lain, hanya iuran wajib dengan kolokte. Tapi itu yang kami jalankan, itu pun hanya 9 orang, jadi ya maklumlah apa adanya gitu. Nama ada di organisasi perkawan, tapi mereka yang tidak pernah aktif itu 4 orang. Jadi jumlah keseluruhan itu 34 ibu-ibu yang ada di Alpha Omega. Itu yang jumlah metode kegiatan pelayanan perkawan GKI Alpha Omega. Ibadah setiap hari Rabu biasanya jam 8.00. Itu selalu kita biasa jalankan jam 8. Tidak lewat dari itu. Kalau dari situ dalam 1 bulan biasanya ada ikut ibadah daerah. Kalau ada surat masuk biasanya kita pergi. Dalam 1 bulan 1 kali itu ibadah perkawan daerah. Itu setiap bulan. Setiap kegiatan ibadah itu kita biasa jalankan mulai dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Itu biasanya ada isi dengan doa yang pertama, yang kedua kesaksian pujian, yang ketiga kerja bakti, yang keempat itu kita biasa diisi dengan perkawan daerah. Itu selalu jadwalnya biasa ada undangan masuk di gereja. Yang berikut program yang sudah terlaksana dan tidak terlaksana. 1. Bantuan kerja untuk pembatuhan atau gembala-gembala. Itu selama 1 tahun ini. Memang 8 tahunan yang 2024 kami sudah sepakati bersama, tapi kami tidak pernah jalankan. Itu dari ibu-ibu kami tidak pernah bantu-bantuan Bapak Tuhan, punya kebun, kerja seperti itu. Itu dari kami, itu tidak pernah jalankan. Kalau basar itu biasa kadang kalau ada kegiatan biasa jalankan. Kalau tidak. Hanya manoken itu sudah jalankan. Dari ibu-ibu di sini sudah jalankan, itu usaha sampingan untuk cari dana untuk kas, itu kita pernah jalankan. Beban yang sudah kasih dari BPJ ke ibu-ibu untuk pembangunan dapur yang sebelah kami sedang berjalan. Nah itu beban kami, itu kami sudah berjalan untuk semen satu ibu-ibu. Itu yang kami sudah jalankan. Terima kasih yang awalnya Mama Lince dia sudah baru 20 saat, tapi semua yang kami tanggung itu semuanya ada di toko, tidak ada di sini. Tapi puji Tuhan dalam tahun ini pasti nanti itu ibu-ibu punya tanggung jawab, nanti kita akan bawa. Bagian B, laporan keuangan secara singkat dari sumbangan pendapatan, uang persembahan atau uang sumbangan perorangan. Itu sebagai wajib yang kita biasa lakukan di setiap anggota perkawan. Itu wajib, tidak bisa masuk di kas. Itu kita biasa hantar keluar. Itu kas daerah punya, itu tidak bisa di kas kita. Jadi ada sedikit ibu-ibu yang kalau setiap bulan bayar kita biasa store. Itu 1 bulan. 1 bulan punya kita store ke kas daerah. Itu wajib. Uang kas yang ada di sini jumlah pemasukan keseluruhan Rp 7.550.000. Jumlah pengeluaran keseluruhan uang Rp 2.207.000 ke 70.000. Dan sisa saldo yang sekarang ada pada kita itu kas ibu-ibu perkawan
Rp 5.480.000. Itu yang kas yang sekarang ada. Layun pertama itu 3, tapi satunya bubar, tinggal 2 layun yang bisa lancar jalan. Berikut kunjungan kita kepada jemaat kosong, nol, tidak mau terus terang. Kalau saya bilang sudah ini berarti berdosa di hadapan Tuhan. Kunjungan itu apa saja. Tapi kalau pribadi dengan rumah sakit, kalau ada waktu kita bisa jalan. Tapi kunjungan ke setiap jemaat tidak pernah. Ya, kunjungan sudah. Kemudian berikut adalah seperti yang tadi bapak-bapak itu ke jemaat itu belum ada, tapi untuk ke daerah itu lancar. Berikut ada beberapa catatan. Cukup jemaat Alpha Omega ini cukup banyak jiwa yang belum. Untuk itu tahun ini kita mencoba, ini program yang bisa bisa catat statistik, dan kita akan bentuk 3 tim. Nah, itu kita akan mendata kecil besar, endah jemaat tidak hadir yang terus soal masalah kader luar biasa. Jemaat salut, saya betul-betul sangat senang. Kenapa? Karena bendara jemaat hebat. Kita putuskan tahun-tahun lalu itu, kalau jemaat biasa meninggal berarti 250 atau 300. Ternyata jemaat Alpha Omega ini orang meninggal. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan. Dan subtema dari saya adalah melalui rapat kerja, melalui